turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair. Syu'ara itu diartikan sebagai pemusik. Hasan bin Thabit diklaim sebagai sahabat yang jadi musisinya Nabi. Ini kan dari awal bukan soal hukum musik. Tapi ketika kita membahas kemarin, kami jadi ada dapatkan catatan-catatan yang saya sangat berharap apa yang saya sampaikan ini mohon bisa dikaji kembali. Tidak ada hadis yang sahih kecuali satu hadis riwayat Imam Bukhari tentang alat musik. Saya di ala ummati ini, saya tu ala ummati akan datang kepada umatku yahilluna al-hirra wal khamra wal ma'azif. Saya bukan sebutin pendapat saya, ya. Tapi hampir mayoritas ulama termasuk Imam Ahmad mengharamkan. Ini bukan hal yang baru, bukan pendapat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para pemirsa yang telah mendukung channel kami, telah men-subscribe channel kami ini. Dan bagi para pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya kembali akan membahas tentang musik, akan menampilkan sebuah video tentang pembahasan musik yang beberapa hari ini menjadi polemik di kalangan masyarakat, terutama di medsos atau di dunia maya. Mari kita simak penjelasan dari beberapa ustadz berikut ini. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair. Syu'ara itu diartikan sebagai pemusik. Hasan bin Thabit diklaim sebagai sahabat yang menjadi musisinya Nabi. Ini kan dari awal bukan soal hukum musik. Tetapi ketika kita membahas kemarin, kami jadi ada dapatkan catatan-catatan yang saya sangat berharap apa yang saya sampaikan ini mohon bisa dikaji kembali. Saya bukan sebutin pendapat saya, ya. Tapi hampir mayoritas ulama termasuk Imam Ahmad mengharamkan. Ini bukan hal yang baru, bukan pendapat baru. Dan memaknakan syuara atau penyair itu adalah pemusik, ini keliru ini. Dalam bahasa Arab juga sudah jelas perbedaan mana penyair, mana penyanyi, kan gitu. Tidak selamanya juga penyair itu bisa penyanyi. Apalagi di masa dulu, penyair itu cuma susun penyair sair saja, gitu kan. Bahkan dibedakan juga dalam istilah bahasa Arab penyair sama penyanyi itu sendiri. Ya, sampai hari ini dalam kosakata bahasa Arab berbeda. Kalau dalam masalah hal ini tentunya saya bukan mendapat pendapat baru ya, tapi insya Allah coba saya bacakan beberapa yang saya tahu berhubungan dengan masalah pendapat-pendapat ulama dalam masalah ini. Coba saya searchingkan. Ya, ada perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau meninggal wafat tahun 73, jelas sahabat masyhur. Beliau mengatakan, ya, pada saat melewati sekelompok orang, terjemahnya saja, melewati sekelompok orang yang sedang melakukan ihram, mau umrah, mau haji, lalu kemudian di antara mereka ada seorang yang bernyanyi, sambil ihram, sambil dia bernyanyi. Maka kata Abdullah bin Umar kepada orang yang bernyanyi itu, ingatlah, aku berdoa kepada Allah, semoga doa-doamu tidak diterima. Abdullah bin Umar mendoakan si penyanyi itu supaya doanya tidak diterima. Ya. Begitu juga dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang meninggal tahun 68 Hijriah. Beliau mengatakan seluruh alat-alat musik atau ma'azif hukumnya haram. Bahkan beliau mengatakan beduk, kendang dan sejenisnya juga serta seruling masuk dalam hukum haram. Ini perkataan sahabat, ya. Ini teman-teman bisa melihat tentunya tidak asing di dalam buku-buku yang sangat masyhur, seperti misalnya kalau tadi pendapat Abdullah bin Umar itu dari kitab Zammul Malahi, ya, Zammul Malahi di nomor 17, di halaman 17, dan juga Talbis Iblis yang tulis oleh Ibnu Qayyim di halaman 240, ya. Kemudian juga kalau yang tadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma
yang mengatakan haram alat-alat musik atau ma'azif itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan beliau serta juga disahihkan oleh para ulama. Tidak ada hadis yang sahih kecuali satu hadis riwayat Imam Bukhari tentang alat musik. Saya ala ummati akan datang kepada umatku yahillunal hirra wal khamra wal ma'azif. Mereka itu akan menghalalkan hir, yakni perzinaan, wal khamr wal ma'azif. Lah ma'azif itu apa? Jadi ada suatu ketika pada zaman akhir ini ada orang menghalalkan perzinaan. Kalau orang menghalalkan perzinaan hukumnya kafir. Atau menghalalkan khamr hukumnya kafir. Ini ada. Pada akhir zaman ada. Yang terakhir adalah menghalalkan ma'azif. Ma'azif itu apa? Para ulama mengatakan ini alatul lahwi, alat yang menjadikan orang lalai. Mungkin bahasa lain ada orang mengatakan alat musik. Nah, sekarang dibahas oleh para ulama. Apakah semua alat musik itu diharamkan? Dan dari tiga yang disebut oleh Rasulullah itu al-hir perzinaan, al-khamr yang ketiga adalah ma'azif. Perzinaan jelas, wala taqrabu zina. Larangan zina itu jelas. Ini agak pelik sedikit para tulabul ilm ini, agak sedikit. Masalah perzinaan jelas diharamkan. Maka yang menghalalkan perzinaan adalah syirik, keluar dari iman. Khamr sudah jelas pengharamannya. Yang menghalalkan khamr jelas keluar dari iman. Tapi yang ma'azif belum pernah ada larangan sebelumnya, tapi kenapa ada di sini? Tidak ada larangan dari Nabi sebelumnya tentang ma'azif, tapi kenapa kok ada di sini? Ini ulama membahas. Kemudian dibahas secara khusus, apa makna ma'azif? Alat yang melalaikan, alatul lahwi, alat musik. Jawabannya baik kalau itu alat musik. Apakah semua alat musik itu diharamkan? Ini pertanyaannya. Karena Nabi SAW memperkenankan seorang perempuan yang bernadar, ya Rasulullah, inni nadartu an adriba duffa ala ra'sika in sallamakallahu law sallamakallah. Ya Rasulullah, aku bernadar kalau seandainya kau selamat dalam peperangan, aku akan memukul rebana di atas kepalamu. Rebana termasuk bagian alat, termasuk pernikahan. Wadribu alaihi biduf, wadribu alaihi a'linu fil masjid, wadribu alaihi bidufi. Jadi Nabi memerintahkan untuk memukul rebana di dalam pernikahan, tanda senang. Tapi hati-hati ya, masalah halal haram jangan main-main. Jadi harus ada jalan menjelaskan ini, Riji. Baik, ini alat. Ini masalah alat. Jadi alat ini, apakah semua alat itu diharamkan? Ternyata ada alat yang tidak diharamkan. Genderang untuk perang, sebagian seruling yang diperkenankan. Termasuk alat-alat yang dipukul oleh orang Habasyah waktu bermain di masjid Nabi adalah bunyi alat musik yang sangat khusus di Habasyah sana. Ada jadi jenis alat musik ternyata yang diperkenankan oleh Nabi SAW. Lalu para ulama menjelaskan di sini tentang alat apa yang menjadi haram dan apa sebab pengharamannya. Kita taruh dulu di sini. Tapi sebelumnya harus ada kita paham 5 hal. Lagu dengan musik itu dibahas 5 hal. Jadi jangan langsung halal atau haram. Yang pertama adalah hukum menyenandungkan lagu. Hukum menyenandungkan syair. Hukum menyenandungkan syair bagaimana? Jawabannya adalah syair selagi syairnya itu adalah syair yang tidak maksiat, pujian kepada Nabi, kepada Allah, mengajak untuk berani dalam berjuang adalah boleh menyandungkan syair. Terus siapa yang menyenandungkannya? Biarpun qasidah solawat tapi seorang perempuan ganjeng lenggot-lenggot di bulan laki-laki ya nggak jadi solawatan, nggak lenggot-lenggot. Kalau solawatan mah perempuan yang berwibawa, jangan goyang benggol, bukan di atas panggung lagi. Biarpun solawatan jadi nggak bener. Yang menyenandungkan itu siapa? Yang ketiga, di mana tempatnya? Yang keempat, kapan waktunya? Ini dibahas rinci para ulama. Jadi jangan langsung halal haram, dirinci. Hukum menyenandungkan syair. Siapa yang menyenandungkannya? Seorang laki-laki haram menyenandungkan, tapi gaya perempuan, tahannus. Gaya perempuan itu haram. Ada begitu. Kemudian di mana tempatnya? Wah, solawat badar, solawatan tapi di tempat yang tidak terhormat. Perempuan lagi pakai telanjang, tidak terhormat, minuman keras dalam solawatan, salatullah, salamullah, merendahkan solawat, haram hukumnya karena tempatnya. Yang keempat adalah waktunya. Solawatan tapi waktu orang pada tidur, ganggu orang. Yang kelima, bagaimana jika itu dibarengi dengan alat? Dibahas alat tadi.
Dan para ulama mengatakan bahasanya disebutkan khamr, zina ini jelas haram, kemudian dihalalkan. Yang menghalalkan, kemudian orang yang menghalalkan keluar dari iman. Tapi ini ma'azif ini, alat-alat musik ini, lah kok tiba-tiba nongol di sini, ini bagaimana kisahnya? Para ulama mengatakan apa? Yang diharamkan di sini adalah kenapa kok alat musik disebut di sini? Karena umumnya kalau seorang pezina lalu minum minuman keras, biasanya di tempat itu diiringi dengan alat musik, makanya langsung disebut di situ. Makanya para ulama menjadikan yang pasti jelas haram adalah alat musik yang menjadi ta'bul fusak, menjadi kebiasaan mereka. Asalkan alat musik yang semua orang kalau dengar alat musik itu biasa aja adalah di tempat-tempat disco dan sebagainya, lagi perempuan pasti itu haram, atau goyang pinggul yang enggak pasti haram, jelas itu. Tapi semua jenis alat, apakah batu dikumpulin tok tek, kentongan klotak klotuk, tapi kalau tidak mengarah kepada pekerjaan yang fasik, tidak bisa dikatakan haram. Coba, ada kentongan waktu ronda apa tuh ngobrok ya di sini. Kalau Jawa Timur ronda, kentongan yang bunyi dundang, itu bukan gitar, bukan organ juga, tapi bambu yang bersuara sehingga mengeluarkan suara yang indah. Kadang-kadang indah itu suaranya. Itu bukan rebana juga. Apakah kentongan haram? Kecuali kentongan yang memang dibuat kentongan jenis tertentu, biasanya apa? Dibunyikan untuk sambil berzina dan minuman keras, maka jadi haram. Maka alat musik yang mutlak diharamkan adalah alat musik yang menjadi ta'bul fusak, yang menjadi kebiasaannya orang fasik. Adapun alat-alat musik yang tidak menjadi kebiasaan orang fasik, misalnya di sebuah daerah Anda menemukan sebuah alat musik, itu hanya tradisional untuk melatih perang, untuk semangat belajar ini, selagi tidak menjadi kebiasaan orang mabuk berzina, maka bukan termasuk sesuatu yang diharamkan. Apakah itu dianjurkan? Oh bukan. Bagaimana jika ada sholawat dibarengi dengan rebana dan sebagainya? Ada rebana diajarkan. Atau mungkin alat musik yang lainnya, yang penting bukan alat musik yang menjadi kebiasaannya orang ahli maksiat. Selagi bukan kebiasaan ahli maksiat, maka ketahuilah bahwasanya itu bukan sesuatu yang mutlak diharamkan tadi. Sebab sudah diketahui alat jenis musik tertentu yang sudah dipakai untuk pemabuk dan sebagainya. Bahkan ini adalah menjadi syiarnya orang fasik, haram itu alat musik. Tapi kalau alat musik yang di situ tidak menjadi ciri khasnya orang fasik, orang ahli maksiat, maka termasuk masuk bab yang mubah, diperkenankan. Kalau dibarengi dengan satu syair-syair yang baik, maka bukan satu yang terlarang, asalkan memenuhi syarat yang 5 tadi. Akan tapi apakah itu dianjurkan? Apakah dianjurkan? Oh, mendengar hal-hal yang semacam itu bukan suatu yang dianjurkan, karena bisa menjadikan kita lupa. Kalau melupakan kewajiban menjadi haram. Jadi ada marhalah irsyad, fatwa itu halal haram. Tapi kalau masalah petunjuk, ala santri seharusnya tidak banyak dengar yang demikian itu. Santri tugasnya belajar, ahli zikir ngapain perlu alat-alat musik. Tapi ada sebagian orang yang dia masih dalam mau hijrah dari musik-musik yang gak karu-karuan, lalu menuju kepada alat-alat musik yang tidak mutlak haramnya, itu hijrah. Pada akhirnya pengen sholawat sendirian. Jadi hukumnya semacam itu. Alat musik asalkan bukan menjadi ciri khasnya orang fasik, asalkan di saat Anda mendengar tidak kebayang kekafiran atau kefasikan, perzinaan dan sebagainya, maka itu adalah jenis alat musik yang bukan mutlak diharamkan tadi. Bahkan bisa itu adalah masuk pada alat musik yang diperkenankan. Sehingga ada seorang alim besar, seorang sufi besar, Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, beliau menamai Idahud Dalalat fi sama'il alat. Dia menjelaskan, beliau adalah seorang sufi. Jangan biasanya orang yang anti musik itu lalu sudah urusan sufi itu, masya Allah, orang sufi dan Abdul Ghani An-Nabulsi itu yang punya sholawat yang masyhur itu, salatum bisalamin, itu adalah ada Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, seorang sufi besar, dan dia adalah pecinta Nabi yang luar biasa, memilah dengan jelas tentang alat musik. Jadi alat musik yang menjadi kebiasaan orang fasik, kebiasaan disenandungkan dibarengi dengan minuman keras dan zina, maka itu kita tidak boleh membawa jenis alat musik ini, karena itu adalah kebiasaan orang fasik. Itu hukum masalah alat musik, dan sudah kita ceritakan dalam sebuah pengajian dengan panjang lebar.
Dan ini kami ambil juga dari isyarat yang dihadirkan oleh Imam Ghazali di saat menjawab bab adabus sama. 5 hal ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Waktu Imam Ghazali berbicara tentang adabus sama, tata krama, bagaimana kita mendengar sesuatu, termasuk mendengar suara nasyid atau mendengar alat-alat. Jadi kalau kita lihat asy'ara diterjemahkan, di terjemahan penyair, yang terbayang ilmunya ilmu bahasa Indonesia. Terjemahannya aja penyair, tapi orang yang belajar itu ngerti. Oh, penyair itu orang yang tahu syair. Syair itu ada lagunya, notasinya, dan seterusnya. Nah, itu gambarannya. Maka tidak salah kalau diterjemahkan musisi dalam bahasa kekinian supaya orang paham. Tidak pernah para ulama sampai sekarang menyebutkan itu surat musik. Ya, memang nggak akan pernah, Joni. Ya. Karena ulama dulu tuh sudah paham ya syu'ara, penyair ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham. Yang belum paham tuh kita. Makanya saya pahamkan. Begitu Cepi. Cepi itu cepat pikirkan, bukan orang. Cepat pikirkan. Nah, dari sini ketika turun ayat tadi wasyu'ara ayat 224 khususnya, ya sampai ke ayat 225-nya, sebelum masuk 26 226 khususnya 227 khususnya, itu datanglah para musisi bahasa sekarang nih. Bahasa sekarang. Kalau terjemah bahasa Indonesia para penyair, kalau bahasa Arab aslinya para syu'ara yang memang mereka itu sudah masuk Islam. Bahkan mereka banyak hijrah ke Habasyah. Ada di sekitaran Nabi, sering membela Nabi. Kalau Nabi dituduh, direndahkan, dicela, turun Hasan bin Sabit. Bikin syair membela. Kalau dihantam Nabi, turun Abdullah bin Rawahah. Balik membela. Turun Ka'ab bin Malik. Balik membela. Mereka datang ke Nabi, ya Rasulullah. Anda kan tahu Allah Maha mengetahui profesi kami ini apa. Kami kan sama dengan mereka profesinya. Sedangkan Quran turun ayat celaan wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, banyak penyimpangan dari para musisi itu. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Kenapa enggak kamu perhatikan kadang pekerjaan mereka sia-sia. Datang cari inspirasi dulu ya, turun ke lembah macam-macam, lupa dengan keluarga, lupa dengan adab, lupa macam-macam. Yang penting dapat lirik, dapat inspirasi. Tuh. Apalagi kalau pakai alat. Kalau musisi sudah pakai alat, pakai macam-macam yang tadi itu, dibawanya ke khamriyat. Udah pasti tuh, kalau sudah pasti mabuk, pasti zina. Dulu begitu jahiliyah, saya tidak bahas yang sekarang ya. Bahas yang dulu. Kalau musisi dulu sudah bahas pakai lagu, pakai alat, pakai macam-macam ma'azif, dan kumpul-kumpul itu sudah pasti, minum-minum itu pasti. Zina itu pasti, makanya disebut malahi. Turunlah hadis Nabi. Ya, akan ada orang yang menghalalkan sutra. Pernah dengar itu? Ya, kemudian ma'azif, ujungnya ma'azif. Apa itu ma'azif? Alat-alat musik yang melalaikan, yang malahi. Makanya tafsirnya al-malahi. Gitu. Ditafsirkan ke situ, itu gabungan satu konteks. Satu gabungan. Ya. Harir, itu kan diharamkan. Laki-laki nggak boleh pakai sutra. Gitu kan? Kemudian ma'azif. Kok bisa digabungkan ke situ? Zina kan jelas haram, itu dosa besar. Zina itu dosa besar. Kok bisa Nabi menyampaikan akan ada yang menghalalkan zinanya halal, ya kan? Kemudian apalagi pakai sutranya halal. Kemudian ma'azif, alat-alat musik nyanyian digabungkan, itu wawunya tafrik atau ma'iyah? Tanya dulu tuh. Kalau tafrik bedakan satu-satu, ketika dibedakan hukumnya beda. Kok bisa dosa yang ini disamakan dengan zina? Zina itu kan kabair. Sedangkan musik ulama yang mengharamkan pun itu haramnya haram shaghair. Kok bisa digabungkan? Maka ulama menyimpulkan disatukan nih, maksudnya nyatu. Apa maksudnya nyatu itu? Kalau orang sudah datang ke satu tempat yang di situ ada alat-alatnya sambil berkumpul perempuan dan sebagainya, pakai pakaiannya bagus, mabuk-mabuk, kumpullah tiga itu. Ya kalau sekarang maaf ke diskotik tuh, yang nyanyi-nyanyi lagu-lagu dan sebagainya, kumpul semua kan? Pakaiannya kan nggak mungkin pakai pakaian baju koko begini. Ya pakaiannya pasti aneh-aneh. Datang ke situ pakaian perlente, gitu kan? Lalu lenga-lenga macam-macam lah gitu ya. Musik kan ada kan? Udah itu kan zina. Benar nggak hadisnya? Benar, dan marak sekarang itu maksudnya. Saya belum bicara sanad loh. Ini di Al-Bukhari, betul. Antum ngaji sampai tamat nggak sanadnya? Itu mu'allaq atau musannad? Begitu cara ngajinya, ternyata mu'allaq. Mu'allaq itu ada rawi yang terputus, nggak nyambung. Ibnu Hajar menyambungkan itu, mencari 15 rawi, tetap tidak ketemu satu. Nah saya sampai situ ngajinya. Di kitab mana ditemukan nih kitab ini nih? Fiqhul ghina wal musik fi dhawil Quran was sunnah. Fikih lagu dan musik dalam timbangan Quran dan sunnah, lengkap di sini disampaikan. Cuma mau baca nggak? 222 halaman lebih.
Sampai dalilnya. Nah, maka ketika situasi ini ada, Nabi mengatakan haram, ini haram. Yang tadi sahabat-sahabat Nabi itu ngeluh, gimana kami statusnya ya Rasulullah? Muncullah ayat 227, illal ladzina amanu. Kecuali para musisi yang beriman. Musisi itu bahasa sekarang yang saya sampaikan. Kecuali yang beriman, beramal soleh, wa dzakarullah, ingat Allah, wantasara min ba'di ma dzulimu, menolong agama dan sebagainya. Itu dibenarkan oleh Quran yang bilang Allah bukan Adi Hidayat. Gitu. Maka di copy paste jadi nasyid-nasyid. Wantasoro itu siapa di antara mereka yang hamasah, yang membela Nabi dalam parade perang, ada defile itu. Defile itu ada lagunya, ada iramanya, ada himne. Lagu kebangsaan itu, siapa yang berani bilang lagu kebangsaan bidah haram itu? Ayo coba. Coba bisa nggak berfatwa? Indonesia Raya haram hukumnya. Ayo bicara coba. Berani ya? Konsisten dong. Ayo. Kopassus punya himne tuh. Himne komando, sikap dan tegap, waspada dan wibawa. Saya bimbing Kopassus loh, gini-gini juga. Coba bilang haram. Ya, gimana menempatkan itu? Gimana menempatkannya? Maka ulama melihat. Isnya bagaimana? Ini di halaman 61-62 diruntut di sini sahabat-sahabat Nabi mana yang bahkan sering mendengarkan lagu itu. Jenis lagunya apa? Diruntut. Oh, pernah dipakai saat pesta pernikahan, bahkan rebana dipukul. Oh, ini pernah ada, bahkan ada beberapa sahabat yang ada orang budak sedang main gitar itu, lalu melakukan, didengarkan oleh dia. Sampai yang satu komen, ya, dijawab apa? Lihat dulu, sampaikan dikasihnya begini. Ini lengkap di sini dialogkan. Dengan kitab-kitabnya, sumbernya di mana dan sebagainya. Lebih daripada 70 orang yang fiqh di sini menyebutkan. Tapi yang mana? Yang haram juga ada. Yang bolehnya seperti apa? Supaya apa dijelaskan ini? Supaya ngerti. Jangan sampai terjebak pada yang haram. Jangankan yang pakai alat, yang tidak pakai alat pun kalau memalingkan dari ketaatan pada Allah, haram hukumnya. Ya, jadi ini hati-hati kalau yang musisi, jangan sampai terjebak ke sini. Orang lupa dengan Allah, bikin lirik mencela, bahkan mencela Quran, mencela Islam, itu haram. Nah, itulah konsekuensi hukum. Nah, ngajinya mesti sampai ke situ. Kalau nggak sampai situ nanti berat kita. Tapi kalaupun antum ingin mempertahankan diri, misal menjaga supaya dekat dengan Allah, kalau bukan musisi, bukan pemusik, sudah konsisten, mendingan baca Quran. Itu aja kesimpulannya. Makanya kalau saya sikapnya, saya menjauhi itu. Karena saya di Quran apalagi, nggak nyambung. Ya, tapi bukan berarti kita hukumi begitu. Karena ada teman-teman kita juga yang di dunianya itu. Maka kita terangkan, kamu jangan masuk ke sini, nanti jatuhnya haram. Kalau masih ingin di situ, ada di situ, ini batasannya yang diperkenankan. Dalilnya apa? Ini. Kitabnya apa? Ini. Dulu siapa sanadnya? Ke sini. Silahkan baca. Tapi kalau kamu tidak di situ, ya nggak harus masuk ke situ. Enakan baca Quran. Ya, hafalkan Quran. Bapak Ibu Musyawarah TV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah konten kami kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.